karena sudah relatif berhasil membangun TK yang diminati masyarakat, yang terbukti unggul pendidikan di usia dini, di usia anak-anak yang namanya itu golden age itu, di usia emas, itu harus diberi informasi yang emas. Akan merasa bangga anak-anaknya menjadi anak yang pinter ngaji, anak-anak yang mandiri, anak-anak bahkan itu bisa mengingatkan orang tuanya, Pak, Bu, Ma, Pak, ini waktunya sholat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi di Radar Mumtaz TV. Nah, pada sesi kali ini untuk tayangan perdana program kami yakni Kilau Ramadan. Pasti sobat-sobat Mumtaz penasaran apa sih Kilau Ramadan? Nah, kali ini akan membahas sedikit saja. Kilau Ramadan ini merupakan program kami di SD Muhammadiyah 3 As-Salam, Kota Malang, yakni kajian ilmu bulan suci Ramadan. Nah, nanti untuk lebih lanjutnya, biar teman-teman tidak penasaran lagi, kita pantau terus media sosialnya SD Muhammadiyah 3 As-Salam, mulai dari IG-nya, Instagram-nya, kemudian YouTube, kemudian Facebook-nya juga. Nah, selama 1 bulan full nanti ada semua rekapan video dari siswa maupun dari guru dan semua elemen yang ada di Taman Pendidikan As-Salam ataupun di SD Muhammadiyah 3 As-Salam Kota Malang. Nah, pada sesi kali ini kita akan berbincang-bincang, ngobrol santai pastinya bersama Bapak Agung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pastinya kalian Sobat Mumtaz sudah mengenal dan mengetahui siapa beliau. Nah, beliau merupakan founder ataupun penggagas dari ranting Muhammadiyah Kecamatan Belimbing, yakni di tempatnya di Kelurahan Arjosari. Kemudian juga sebagai founding father-nya dari Taman Pendidikan As-Salam di SD Muhammadiyah 3 As-Salam Kota Malang. Salah satu Ya, oke. Karena pastinya banyak dan ada beberapa yang sebagai founding father-nya di SD Muhammadiyah 3 As-Salam. Oke. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, Alhamdulillah. Senang sekali kehadiran Mas dan Mbak dari SD Muhammadiyah 3 Mumtaz As-Salam Arjosari. Sehat-sehat semua nggih, Pak? Alhamdulillah. Keluarga Ibu gimana? Alhamdulillah, anak, istri sehat. Nggih, alhamdulillah semuanya pasti sehat semua ya, teman-teman. Meskipun sekarang kita berada di suasana ataupun kondisi yang sangat sulit, pandemi mengekang, kita harus menjaga kesehatan kita tentunya ya. Pak Agung biasanya ke dalam sehari-hari untuk melakukan aktivitas rutin itu kira-kira apa nggih? Nah, ini menyempurnakan hari namanya. Menyempurnakan hari itu mulai dari bangun tahajud, terus kemudian zikir sebelum subuh, setelah sholat subuh ke masjid, kemudian sodakoh, sekecil apapun sodakoh setelah turun dari masjid, pulang, tartil Quran, dan kemudian sholat duha dan aktivitas sehari-hari berikutnya. Ceritanya Pak Agung sering goes nggih, Pak? Oh iya, untuk menjaga tetap bugar. Nah, harus seiring dengan pertambahan usia agar menjaga penurunan masa otot harus tetap digerakkan. Betul, perlu memang di kondisi yang saat ini, meskipun aktivitas serba terbatas semua, tapi kita harus tetap melakukan aktivitas yang bergerak pastinya, biar otot kita selalu di-upgrade begitu nggih. Nah, pada hari ini atau sesi kali ini kita akan mengkulik
sedikit cerita ataupun kilas balik dari perjuangan ataupun gimana nanti perjalanan dari sebuah ranting di Arjosari. Terus nanti juga kita akan kulik dari Pak Agung gimana sih mendirikan serta peletakkan batu pertama dari Taman Pendidikan Asalam. Nah, kira-kira Pak Agung, kalau boleh kita ketahui gimana sih kilas balik dari perjuangan untuk mendirikan ranting Arjosari yang ada di Kecamatan Belimbing. Oke. Terima kasih Mas Rama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini saya kedatangan tamu yang minta saya menceritakan bagaimana proses dan progres membangun ranting Muhammadiyah Arjosari dan Taman Pendidikan Asalam Arjosari. Mas Rama dan ibu-ibu sekalian, bahwa membangun ranting ini sudah diawali dari proses yang panjang sejak era sebelum tahun 2000, sebelum tahun 2000-an. Ya, era 80-an itu dari kajian keliling dulu. Kajian keliling dari rumah ke rumah, dan kemudian setelah disaring, oh ternyata warga Muhammadiyah itu ada beberapa orang. Terus kemudian memberanikan diri untuk membangun ranting pada tahun 2000 dan kemudian 2000. Dan itu diresmikan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah, yaitu Pak Kiai Abdullah. Waktu itu pimpinan cabangnya. Nah, gitu. Nah, kalau tentang Taman Pendidikan Asalam. Nah, jadi setelah membangun ranting pada tahun 2000, kemudian tahun 2005 itu membeli tanah, karena gregetnya itu karena kajian sampai pada suatu momen ada seorang ustadz itu menyampaikan bahwa aku kalau pada tahun besok itu masih keliling begini, aku nggak mau ke sini. Nah, gitu. Akhirnya terus kemudian ya mewujudkan, merealisasikan mimpi-mimpi bersama. Jadi kita itu membangun mimpi bersama untuk membangun masjid pertama, itu dengan diskusi panjang, akhirnya dipilihlah tempat yang di situ itu, di komplek Masjid Asalam itu. Dulu tempatnya itu masih ada rumpun bambu, ada pohon-pohonan yang macam-macam. Nah, gitu. Nah, alhamdulillah pada Februari 10 bulan haji itu bulan apa? Zulhijjah. 10 Zulhijjah itu peletakan batu pertama Masjid Asalam. Zulhijjah tahun 2001 baru mendirikan. Maaf. 2005. Jadi ranting 2000, kemudian 2005 membeli tanah 400 meter dibuat masjid. Dan kemudian membuat masjid itu setelah sukses membuat masjid, kan begitu ceritanya. Nah, setelah merealisasikan mimpi bersama, sukses membangun Masjid Asalam Arjosari pada 2005, 2006 itu selesai. Nah, para founder yang biasanya itu kami itu menyebutnya itu para kuresnya Asalam. Gitu. Nah, gitu nanti ada foto-foto ya. Nah, spiritnya itu terus dipompa, ayo. Nah, setelah jadi masjid, nah kebiasaan yang mulai kita buat adalah setiap selesai Idul Fitri, setelah 1 Syawal, pada Syawal seminggu 2 minggu berikutnya itu kita itu melakukan evaluasi apa yang sudah kita lakukan dan apa yang hendak kita lakukan. Waktu itu biasanya pirau tangi, berapa
terus kemudian dapat dapat saldonya sekarang berapa? Nah, gitu. Waktu itu punya saldo 10 juta rupiah. 10 juta. Nggih. Dan punya hutang kurang lebih 15 juta. 15 juta. Tapi spiritnya begini, ayo lemah ngarep iku ndang dituku. Ayo lemah depan masjid itu. Depan masjidnya. Ayo segera dibeli. Pak, ini masih punya utang ya. Ini nggak punya uang kita, Pak. Biyen yo gak duit. Dulu juga nggak punya uang begitu. Dan kemungkinan ayo kalau gitu kita bayar dulu utangnya ini. Nah, gitu kita bersama-sama mengembalikan hutangnya itu kepada salah seorang yang meminjami itu. Dan ketika sampai di sana kita bersama-sama itu, alhamdulillah Pak, saya terima ini dikembalikan, dan sudah lama sekali saya niatkan untuk saya sedekahkan kembali. Dikembalikan kembali. Gitu. Nah, akhirnya itu menjadi modal untuk membeli tanah yang sebelah halaman sekarang menjadi halaman SD Mumtaz itu. SD Mumtaz. Nah, itu dulu. Terus kemudian ditambah lagi ada seorang ibu sepuh sakit gitu mewakafkan tanahnya. Barakallah, semoga beliau diterima dan dimuliakan Allah di sisinya karena wakaf beliau itu mewakafkan tanah untuk SD As-Salam itu. Separuh itu, yang separuh itu dibeli. Nah, begitu Mas Rama. Begitu ya ceritanya teman-teman ya, kilas balik sedikit tentang perjalanan mulai dari peletakan ataupun pertama gimana ada wacana kita membangun ranting Muhammadiyah di Arjosari, kemudian beralih ke terus lagi perjuangan dakwah untuk mendirikan Taman Pendidikan As-Salam. Nah, kalau boleh tahu dahulu kalau di sana kan pasti tentu sangat minoritas sekali Bapak G untuk kader ataupun orang-orang Muhammadiyah di sekitar Kelurahan Arjosari. Itu ada nggak kendala-kendala sekiranya yang dihadapi sama para pendiri-pendiri ranting Muhammadiyah di Arjosari untuk Sejak awal membeli tanah itu sendiri kita itu menyembunyikan nama siapa yang membeli itu. Jadi membeli tanah itu nama yang atas namanya adalah Pak Haji Abdurrahman. Gitu. Itu nama yang tidak dikenal di sana. Nama yang tidak, tapi orang Arjosari itu nama yang dikenal. Ya, tapi dan iya. Terus kemudian kita bayar. Nah, uangnya waktu ada uang berapa? Nah, ini uangnya itu masing-masing orang itu, masing-masing anggota itu kira-kira 7 orang itu, kue duit piro, kamu punya uang berapa, uang berapa, nah gitu, pakai dulu jadi gitu. Satu, Pak. Nah, seperti itu sampai akhirnya sebagai uang muka untuk membeli tanah itu seharga 75 juta. 75 juta. Nah, tapi masih uang muka. Kalau nanti akhir Desember 2005 itu nggak dilunasi, akan saya jual ke pihak lain atau harganya akan berganti. Begitu. Itu salah satu tantangan pertamanya. Ya. Tentu pasti di para tokoh-tokoh di ranting Muhammadiyah Arjosari pasti memiliki kendala. Nah, pasti pertama kan dari bapak-bapak pimpinan ranting mendirikan masjid nggih Pak nggih. Kemudian terus mendirikan Taman Pendidikan As-Salam, yakni ada mulai dari Madin, yang duluan Madin dulu, jadi setelah masjid, Madin, TK, SD, baru SD. Ya. Boleh nggak kita semua diceritakan gimana sih kok tiba-tiba ada keinginan untuk mendirikan sebuah SD yang sekarang berakronim SD Mumtaz, yang sobat-sobat Mumtaz ketahui, yakni SD Muhammadiyah 3 As-Salam Kota Malang. Gini, ya kami ini sebagai generasi yang genetis Muhammadiyah. Nggih. Nah, dan ada beberapa yang memang hidup di lingkungan Muhammadiyah. Jadi tahu kultur Muhammadiyah, faham kultur Muhammadiyah. Kalau masjid itu baru awal dari sebuah proses membangun masyarakat. SDM. Jadi masjid adalah sebuah center activity. Oleh karena itu, masjid itu spiritnya adalah mencerdaskan, mensejahterakan,
dan menggembirakan. Nah, untuk mencerdaskan itu kan artinya proses yang panjang. Dengan mendirikan sebuah lembaga pendidikan. Nah, kultur Muhammadiyah kan seperti itu. Itulah yang kami lakukan di Arjosari. Setelah terbangun masjid, yang para founder yang sepuh yang berpengalaman, ayo mendirikan Madin. Waktu itu namanya masih Taman Pendidikan Al-Quran, begitu. Taman Pendidikan Al-Quran, dan kemudian seiring perkembangannya menjadi Madrasah Diniyah. Dengan standar-standarnya Madrasah Diniyah itu. Itu jadi setelah masjid, 1 tahun berikutnya langsung ada Madin. Nah, setelah Madin, maka pada 2009 itu mulai dibangun TK As-Salam. Namanya TK As-Salam dulu. Makanya bangun TK As-Salam, jadi 1 tahun sebelum jadi itu sudah menerima siswa. Sudah menerima siswa. Belum ada bangunan berdiri. Sudah. Siswa sudah ada terdaftar di sekolah TK. Iya. Dan setelah membangun TK berjalan, kemudian sampai berjalan meluluskan TK itu kan tiap tahun lulus ya. 2 tahun atau 2 tahun meluluskan. Kemudian 2014 itu ada pertanyaan begini dari wali siswa TK. Pak, apakah nggak ada SD As-Salam, Pak? Untuk melanjutkan putra-putrinya. Terus kemudian karena sudah relatif berhasil membangun TK yang diminati masyarakat, yang terbukti unggulnya itu, buktinya itu adalah bisa memasuki, setelah lulus dari TK As-Salam bisa memasuki SD favorit di Kota Malang. Di Kota Malang khususnya. Nah, itu sebagai indikator, salah satu indikatornya begitu. Gitu Mas Rama. Ada sedikit cerita kenapa SD Muhammadiyah 3 itu didirikan, karena ya berangkat dari semangat juga dari para tokoh-tokoh di ranting Muhammadiyah di Arjosari lebih tepatnya, kemudian berawal dari pertanyaan-pertanyaan wali murid yang dari TK. Sekarang TK As-Salam itu sudah berganti nama menjadi TK Aba 40 Kota Malang, Nah, yang selalu menanyakan kepada tokoh-tokoh di ranting Arjosari, apakah ada kelanjutan ataupun sekolah lembaga pendidikan untuk melanjutkan anak-anak kami untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Berawal dari situ baru ada inisiasi untuk membangun SD Muhammadiyah 3 As-Salam Kota Malang. Nah, kira-kira karena kalau di SD kan masih tingkat dasar banget nggih Pak nggih. Apalagi penentu penentu pertama untuk mencetak sebuah ataupun orang SDM yang tentunya akan mengelola suatu masyarakat, kemudian berbangsa dan bernegara. Kira-kira apa yang perlu ataupun sebagai golden masa di tataran SD itu sebagai golden age ya Pak ya, masa keemasannya ya. Kira-kira apa sih yang perlu disentuh ataupun yang perlu dicetak lah begitu ya Pak. Bagaimana proses kependidikan sehingga menghasilkan lulusan yang multitalenta kan begitu. Keluaran yang serba bisa, apalagi tantangan sekarang itu tantangan yang sangat sulit begitu Pak. Saya urutkan ya Mas. Jadi setelah membangun masjid, TK, dan kemudian karena pertanyaan wali siswa itu apakah ada Pak? Lalu pimpinan ranting Muhammadiyah yang barusan meninggal, Pak Tasrib, itu beliau memberi surat tugas kepada saya sebagai ketua pembangunan Masjid As-Salam. Nah, itu disepakati oleh kawan-kawan jamaah saja. Jadi jamaah dan lingkungan Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah Arjosari. Jadi terus kemudian terwujudlah dalam waktu 2 tahun SD As-Salam Arjosari itu secara fisik, bersamaan membangun fisiknya disertai dengan izinnya. Kemudian perencanaan membangun sarana prasarananya.
terus kemudian membangun kurikulumnya, terus kemudian membangun SD yang seperti apa kemasannya. Nah, pimpinan daerah Muhammadiyah waktu itu begini, setelah kami izin membangun SD itu, Pak Agung dan kawan-kawan dari Arjosari, kami PDM Arjosari waktu itu yang menerima adalah Dikdasmen PDM Kota Malang, Profesor Tobroni. Profesor Tobroni dan juga ada Pak Haris. Di pidato sambutannya itu, Pak Agung, kami Muhammadiyah ini Kota Malang hanya mengizinkan kalau sampean itu membangun dan kawan-kawan itu membangun SD unggul. Oke, nah gitu. Artinya kami sudah mantap sudah, oke kita bangun SD unggul. Keunggulannya seperti apa? Nah, karena kami ini jamaahnya itu beberapa orang itu adalah orang-orang kependidikan yang biasa biasa membuat kurikulum, melakukan diklat-diklat sekolah. Nah, oleh karena itu Pak, nanti kita membuat SD unggul yang model seperti apa. Nah, gitu. Nah, kawan-kawan yang notabene adalah para widya iswara dari VEDC, dari Pusat Pengembangan Penataran Guru, dulu namanya itu P4TK, Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan. Nah, seperti itu. Maka kawan-kawan itu yang membangun kurikulum SD Mumtaz. Nah, setelah dibangun SD, perizinannya sudah, dan kemudian waktu itu, nah bagaimana agar kita itu gebiarnya itu bisa disaksikan oleh masyarakat. Di hari awal itu kami itu sudah mengundang satu Diknas Kota Malang, juga Wali Kota Malang. Ya, terus kemudian tokoh-tokoh kependidikan Kota Malang, dan juga mengundang dari pimpinan pendukung Muhammadiyah itu kan dari waktu itu dari Partai Amanat Nasional. Kita undang juga pimpinan daerah Partai Amanat Nasional Kota Malang, dan pimpinan komisi berapa ya, Pak Toto itu dari PAN DPR Pusat, kita undang juga hadir ke Asalam. Banyak dulu tokoh-tokoh yang diundang untuk memperkenalkan SD Muhammadiyah 3 Asalam. Artinya kita itu untuk menarik perhatian. Iya, menarik perhatian itu kita undang mereka, dan juga untuk mendapatkan dukungan spirit dan dukungan material itu kita undang tokoh-tokoh itu awalnya. Nah, kalau tidak, bagaimana mengemas pendidikan di usia dini, di usia anak-anak yang namanya itu golden age itu, di usia emas itu harus diberi informasi yang emas. Betul. Kalau Rasulullah mengajarkan pendidikan itu dari belean sampai ke liang lahat. Terus kemudian kalau dalam dunia pendidikan itu ada long life learning. Ada pendidikan sepanjang hayat. Membekali anak-anak Indonesia, membekali kader-kader Muhammadiyah ini, tentunya harus memperhatikan aspek-aspek itu semua. Betul. Nah, gitu, mulai dari nanti berbasis kependidikan di Asalam ini berbasis pendidikan apa? Karena banyak ahli-ahli IT, maka dari awal dikenalkan IT. Nah, terus kemudian kemasan selebihnya sering kami berdiskusi dengan kepala sekolah dan juga mengundang tokoh kependidikan dari VEDC, kita undang ke Asalam untuk memberikan masukan-masukan kepada sekolah, kepada Taman Pendidikan Asalam. Begitu Mas Rama. Secara keseluruhan gitu, baik TK, Madin, maupun SD Muhammadiyah 3 Asalam gitu. Gitu nggih Pak nggih.
Nah, pasti tentunya sekarang di era yang serba sulit ini, di era disruption gitu Pak, itu Disruption. pasti banyak tantangan, baik itu untuk guru, tenaga pengajar maupun tenaga pendidiknya. Pastinya di semua komponen lembaga pendidikan ataupun sekaligus siswanya itu pasti ada perubahan-perubahan kemudian yang sulit untuk beradaptasi begitu nggih Pak. Nah, kira-kira ada nggak gimana trik ataupun tips-tips untuk menghadapi era yang serba sulit ini, baik itu untuk kami selaku guru, untuk gimana cara mengelola lembaga, kemudian menerapkan suatu kegiatan proses belajar mengajar, mendidik anak yang dititipkan wali murid ke kami, itu ada nggak kira-kira tips dari panjenengan, Pak? Tantangan terbesar membangun pendidikan As-Salam adalah membangun sistem organisasi yang well organized, atau yang dalam bahasa ilmu itu sering disebut good governance. Good government. Governance, jadi ada sistem pengelolaan yang baik, yang akuntabel, yang transparan, yang efektif dan efisien. Nah, untuk membangun sekolah yang seperti itu memerlukan kekompakan, memerlukan kepercayaan dari semua pihak, memerlukan kebersamaan agar keberlanjutan sekolah ini bisa terjaga. Nah, menjaga keberlanjutan sekolah ini agar berjalan harus sesuai dengan aturan organisasi. Nah, begitu Mas Rama. Pasti tentunya karena komponen di pendidikan itu kan tidak semerta-merta orang tua itu menyerahkan atau melimpahkan anaknya ke sekolah gitu Pak. Karena sejatinya pendidikan atau ada 3 pilar pendidikan itu yang mulai dari rumah, kemudian sekolah, dan terakhir itu di masyarakat gitu Pak. Nah, kalau Rasulullah itu yang rumah itu sebagai madrasah pertama bagi anak begitu nggih Pak. Tentu sangat penting mulai dari sinergi, terus kolaborasi dari semua komponen-komponen yang ada mulai dari rumah, keluarga, orang tua, kemudian di sekolah ada guru dan tenaga pengajar yang lainnya, dan masyarakat juga pasti tentu sangat penting untuk mencetak dan mendidik bersama-sama anak bangsa, begitu nggih Pak. Nah, kira-kira kalau sekarang di SD Muhammadiyah 3 As-Salam itu ada sebuah program Pak untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, yakni yang pertama tadi di awal itu ada namanya Kilau Ramadan, ada yang artinya itu kajian ilmu Ramadan. Nah di situ kira-kira relevan nggak program kami ini Bapak dengan masa sekarang, kemudian anak-anak di tataran SD, di sekolah dasar itu dengan program kami, apakah relevan nggak Pak? Artinya sekolah itu berkepentingan untuk tetap memberikan penguatan penyerapan ilmu kepada siswa-siswanya. Nah, dengan segala kegiatan, aktivitas, dan prestasi yang sudah dicapai oleh As-Salam, oleh Taman Pendidikan As-Salam, oleh Mumtaz, baik itu oleh manajemen sekolah maupun oleh siswa-siswanya, itu menunjukkan bahwa apa yang sudah diberikan kepada siswa itu relatif terserap oleh siswa. Itu terbukti anak-anak itu yang ikut bertanding itu mendapatkan apresiasi, mendapatkan penghargaan, mendapatkan kejuaraan atau hadiah atau seperti itu. Itu adalah sebuah indikator kalau anak-anak itu bisa menyerap, menerima, dan ternyata berhasil untuk melakukan unjuk prestasinya ke event-event yang diikuti oleh manajemen SD
Mumtaz SD Asalam melalui program Kila Ramadan SD Muhammadiyah 3 Asalam Arjosari atau yang disebut SD Mumtaz. Melalui program ini akan membangun penguatan kompetensi anak-anak dalam anak-anak diberi ruang panggung untuk melakukan mengeksplor dirinya, kemampuan dirinya, kompetensi dirinya dalam bidang dalam bidang itu cooking, dan dia nanti akan dengan model vlog begitu, dan kemudian pembelajaran ceramah, jadi anak-anak diajari keberanian untuk public speaking, dan kemudian juga mengeksplor kemampuan bahasa Inggrisnya dan bahasa Arabnya, juga mungkin nanti ada uji kemampuan tartil Al-Quran, dan pokoknya dalam masa Kila Ramadan ini akan diisi dengan kegiatan-kegiatan unjuk prestasi anak-anak SD Asalam. Saya kira tepat sekali apabila Bapak Ibu sekalian menyaksikan seluruh rangkaian kegiatan Kila Ramadan SD Mumtaz SD Muhammadiyah 3 Asalam Arjosari, Kota Malang. Baik Pak, SD Mumtaz ini, mohon maaf, SD Mumtaz ini sekarang kan sudah umurnya atau di usia yang 6 tahun mau ke 7 tahun, pasti tentu akan timbul tantangan Bapak ya. Ya. Tentunya di lingkungan Arjosari banyak sekali pesaing-pesaing ataupun sekolah-sekolah, kira-kira apa yang menjadi untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut Pak Nggih? Oke. Intinya agar SD Asalam, SD Mumtaz tetap diminati masyarakat, itu SD Muhammadiyah 3 Asalam ini harus menghasilkan lulusan yang multitalenta, cerdas, santun, kreatif, pemberani, dan berbudaya. Nah, itu harus dibuktikan dengan anak-anak ini, para lulusan dan alumni SD Asalam ini harus mampu menembus tes PPDB dan diterima di sekolah favorit minimal Kota Malang. Di Kota Malang. Dan kemudian berikutnya harus membangun komunikasi dengan masyarakat. Artinya Taman Pendidikan Asalam harus membangun komunikasi dengan masyarakat, mengundang tokoh-tokoh masyarakat, mengundang wali siswa dalam event-event tertentu dengan menunjukkan prestasi anak-anak kita itu. Nah, itu adalah salah satu cara untuk ini secara sekolahan. Di samping itu ada tentu semuanya itu butuh support dari supportnya itu adalah dari ranting Muhammadiyah Arjosari. Mulai dari bawah ranting dulu nggih Pak nggih. Jadi harus sekolah ini SD Mumtaz kan punya program membangun siswa yang berkarakter, yang bertalenta, yang berbudaya, dan kemudian diberi panggung unjuk prestasi, mengundang masyarakat, mengundang tokoh-tokoh publik, mengundang wali siswa. Nah, semuanya itu kan butuh sarana prasarana. Betul. Nah, tentu bagian kependidikan dengan perangkatnya, dengan seluruh stakeholdernya, PRM itu harus support, harus memahami itu semua, bahwa sebuah organisasi itu butuh pengembangan. Nah, butuh pengembangan dan butuh SDM-nya butuh digembirakan. Nah, begitu. Jadi sehingga spirit untuk terus bergerak, spirit untuk terus berjuang itu tertanam pada diri masing-masing anggota Majelis Pendidikan Asalam. Lah, untuk mewujudkan itu semua, itu kan butuh sarana prasarana. Jadi
agar anak itu kompeten, itu gurunya butuh dikembangkan, sarannya perlu dipenuhi. Sarana prasarana. Nah, terus kemudian daya tarik lingkungannya itu juga dipenuhi. Nah, semuanya itu tentu melibatkan seluruh stakeholder, seluruh seluruh tingkat pimpinan di ranting Muhammadiyah Arjosari. Jadi anak-anak jadi pertama itu harus produknya itu unggul. Siswanya itu multi kompeten, yang tough, cerdas, tangguh, percaya diri, pemberani, dan kemudian terbukti kalau di sana itu ada pelajaran bahasa Inggris, ada pelajaran bahasa Arab. Nah, itu menjadi daya tarik yang unik bagi masyarakat. Nah, terus kemudian agar diminati masyarakat, harganya harus tetap favorable. Nah, jadi artinya apa itu, harganya itu harus pantas dengan. Jadi terus kemudian kalau unggul itu harus terbukti keunggulannya, dan harga keunggulan itu harus layak. Nah, sejauh ini kira-kira SD Muhammadiyah 3 As-Salam itu, kalau pandangannya Bapak Agung, mulai dari prestasinya, prestasi sekolah, kemudian prestasi siswanya, apakah sudah cocok ataupun sudah terbukti begitu, Pak Agung? Dari aktivitas-aktivitas kegiatan unjuk prestasi yang terus-menerus diikuti oleh SD Mumtaz, itu terbukti meraih prestasi-prestasi dari sisi fisik. Itu kan kalau di Muhammadiyah pasti ada pelatih, ada tapak suci. Dan itu di tingkat Jawa Timur sudah meraih juara berapa itu, Bu Nida dulu? Itu kan sudah meraih juara. Terus kemudian ada unjuk prestasi di bahasa Inggris. Itu waduh, itu sudah luar biasa. Terus kemudian ada satu lagi apa? Kemudian kemarin kalau nggak salah ada PAK yang pembuatan media pembelajaran yang anti korupsi dari KPK, Bapak. Nah, itu salah satu membangun karakter yang anti korupsi. Itu memang harus dilakukan sejak dini. Jadi kalau nggak dibiasakan sejak dini, anti korupsi, disiplin, jujur, itu sulit untuk memberantas anti korupsi. Itu membangun karakter anak-anak itu sejak dini. Sekolah As-Salam ini sampai ini sudah memasuki usia ke-6 tahun. Yang insya Allah pada tahun ini akan meluluskan yang pertama. Insya Allah anak-anak ini akan memasuki jenjang pendidikan yang diinginkan. Insya Allah para orang tua akan merasa bangga anak-anaknya menjadi anak yang pinter ngaji, anak-anak yang mandiri, anak-anak bahkan itu bisa mengingatkan orang tuanya, Pak, Bu, Ma, Pak, ini waktunya sholat, ini, jadi seperti itu. Jadi anak-anak ini sudah menjadi anak-anak yang berkarakter. Sebelum pelulusan terbukti anak-anak Mumtaz, anak-anak SD Muhammadiyah 3 As-Salam sudah terbukti bisa menunjukkan, bisa menyerap apa-apa yang diberikan oleh para bapak ibu gurunya di sekolah. Karena tentu di SD Muhammadiyah 3 As-Salam itu memiliki program yang akhlak berdampak. Nah, jadi ketika di sekolah memang dituntut sebagai siswa itu harus banyak mendengar, kemudian ketika berada di lingkungan temannya itu harus peduli, kemudian di masyarakat juga harus, mohon maaf, kalau sebagai teman itu tolong menolong, kemudian kalau di masyarakat itu harus peduli. Dan apa yang dijelaskan, diajarkan di sekolah itu sampai dibawa ke rumah. Contohnya seperti tadi Bapak Agung katakan itu hanya sekedar mengingatkan orang tuanya untuk beribadah. Begitu. Nah, itu kan tadi prestasi siswanya. Kalau dari pembacaannya Bapak Agung, kira-kira
Kalau ada nggak kira-kira prestasi lembaganya, sekolahnya selama ini prestasi lembaga lembaganya, sekolahnya sekolahnya, SD Mumtaz Asalam, Nggih. prestasi manajemen sekolah. Nggih, satu manajemen sekolah. Alhamdulillah saya mengikuti proses asesi, proses ketika para asesor itu Nggih. menguji, memeriksa dokumen, kelengkapan kebutuhan sekolah, dan deskripsi ulasan beliau. Para asesor ini berharap, wah, Asalam harus menjadi model sekolah unggul di lingkungan Muhammadiyah Kota Malang khususnya. Nah, seperti itu, harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Dan kemudian SD Mumtaz mendapatkan akreditasi A. Nah, itu sebuah prestasi yang luar biasa, sekolah yang belum meluluskan dan sudah mendapatkan kepercayaan dan diberi harapan. Diberi mimpi Asalam ini oleh para asesor itu, baik dari asesor dari Dignas Kota Malang, dari Muhammadiyah, dari PWM Jawa Timur, itu memberi harapan agar SD Mumtaz, SD Asalam Muhammadiyah 3 Asalam Kota Malang menjadi SD unggul, salah satu model SD unggul Muhammadiyah di Kota Malang. Sangat keren ya teman-teman ya. Terbukti dengan belum meluluskan siswanya, baru berusia kalau nggak salah 3 tahun sudah mendapatkan predikat ataupun prestasi yang dengan akreditasi A, yang itu sangat unggul sekali teman-teman ya. Jadi setelah melalui evaluasi oleh para asesor, oleh para expert, oleh para pakar kependidikan dari Dignas Kota Malang, dari asesor dari Muhammadiyah PDM Kota Malang, juga dari PWM Jawa Timur, itu telah memberikan akreditasinya nilainya A. Artinya itu kompetensinya gurunya itu mumpuni, fasilitasnya itu memadai, dan kemudian lingkungan sekolahnya itu atmosfernya itu menggembirakan. Jadi kalau sekarang tuntutannya itu adalah sekolah yang ramah anak, jangan ragu lagi. Asalam akan mengantarkan anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk menyongsong masa depannya. Saya kira begitu. Anak-anak adalah pemilik masa depan. I believe the children are the future. I believe the children are the future. Itu nanti ada lagunya itu. Nanti. Di lain sesi, di lain kesempatan kita akan menyanyi bareng-bareng gitu, Bapak. Mungkin cukup ya untuk obrolan singkat kita hari ini ataupun kali ini. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Agung. Dan terima kasih juga kepada pemirsa ataupun sobat-sobat Mumtaz dimanapun kalian berada. Pastinya dan tentunya jangan lupa dan nantikan serta saksikan program Kilau Ramadan dari SD Muhammadiyah 3 Asalam Kota Malang, pastinya di channel YouTube Radar Mumtaz TV, dan pantau terus Instagram dari SD Muhammadiyah 3 Asalam, yakni Mumtaz Malang. Sekian dari kami, terima kasih sangat Bapak Agung. Terima kasih kembali. Sekian ya, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.